Kalau misalnya lu baru memulai investasi tapi ngerasa modalnya itu kekecilan, takut rugi atau belum ada ilmunya, gue bakalan sharing 7 instrumen investasi terbaik yang bisa kalian beli dengan modal 100 ribuan. Gue bakalan mulai dari yang returnnya itu kecil tapi stabil sampai yang high return tapi bisa bikin kalian jantungan. Dan gue bakalan bahas tips unik supaya kalian bisa maksimalin cuan di setiap instrumen. Let's go! Ada 7 instrumen investasi yang gue bakalan bahas, tapi sebelum itu ada satu hal terpenting yang wajib kalian lakukan. Dan prioritas ini lebih tinggi lagi daripada prioritas investasi, yaitu bayar utang. Kenapa bayar utang itu lebih tinggi prioritasnya dibandingkan investasi? Soalnya bunga salah satu pay later terbesar di Indonesia itu 2,95% per bulan. Kalau misalnya dijadiin setahun itu 35%. Kalau misalnya kartu kredit bunganya itu 1,75% per bulan alias setahun itu 21%. Jadi gara-gara kalian itu bakal keluarin uang buat bayar bunga, kalian bisa ngelihat utang itu sama aja kayak duit yang otomatis lenyap 21-35% per tahun. Atau sebaliknya, kalau misalnya kalian bayar utang, ini sama aja kayak misalnya kalian tuh cuan 21-35% per tahun. Dan ini super tinggi ya, soalnya ini uang yang kalian pasti harus keluarin. Bukan kayak kripto atau saham yang returnnya itu nggak pasti. Makanya menurut gua, jangan sok-sokan investasi kalau misalnya masalah utang pinjol atau kartu kredit itu belum kalian beresin. Fokus dulu, lunasin utang. Baru abis itu kalian mulai investasi. Atau lebih baik lagi, jangan ngutang pakai bunga 20-35% buat beli iPhone Pro Max, lalu kalian pikir itu keren. Karena menurut gua, itu kebodohan. Langsung aja kita masuk ke investasi pertama. Ini quick disclaimer dulu ya. Ini bukan financial advice. Setiap orang kondisi keuangannya itu berbeda-beda. Jadi ini purely untuk kepentingan edukasi. Dan semua angka return di video ini berdasarkan sejarah ya. Dan yang pasti belum tentu di masa depan performanya itu bakal sama purchase. Gue mulai dulu pakai yang relatif aman dan aplikasi yang gue udah pakai hampir 2 tahun yaitu Makmur. Makmur ini aplikasi untuk beli reksadana. Dan walaupun di dalam itu ada 6 tipe reksadana, gue cuma bisa rekomen 2 tipe untuk para pemula. Yang pertama itu adalah reksadana pasar uang alias RDPU. RDPU ini sejarahnya bisa memberikan return sampai dengan 4 atau 5% per tahun. Dan isinya RDPU ini 100% instrumen pasar uang kayak deposito, sertifikat Bank Indonesia, atau obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu reksadana pendapatan tetap alias RDPT. RDPT ini sejarahnya bisa memberikan return sampai dengan 6 atau 7%. Dan isi RDPT ini harus minimal 80% itu di utang, alias obligasi pemerintah atau korporasi. Kalau dari sisi spektrum, RDPU ini gue taruh di kategori yang low risk dan low return. Dan RDPT ini yang resikonya itu sedikit lebih tinggi dan returnnya itu juga relatif lebih tinggi. Walaupun dua-duanya ini kelihatan aman, ini tips yang wajib lu terapin gak cuma di reksadana aja, tapi buat semua investasi. Lu harus benar-benar paham apa isi dari investasi itu. Ini gue contohin aja buat cari tahu isi reksadana itu gimana caranya. Ini gue highlight 2 ya. Reksadana pendapatan tetap yang isinya itu utang pemerintah sama yang isinya itu utang korporasi. Kalau misalnya kalian lihat bahana ABF Indonesia Bond Index Fund, isinya itu FR0056, FR0068, dan FR0082. Ini itu semuanya obligasi negara Indonesia seri fixed rate alias utang pemerintah. Jadi bisa dibilang ini tuh hampir nggak mungkin bisa bangkrut ya. Supaya instrumen yang isinya ini FR bangkrut, artinya negara itu harus bangkrut dulu. Indonesia itu nggak bisa bayar utang, baru FR-nya ini gagal bayar. Ini berbeda ya, kayak misalnya di Trimegah Fixed Income Plan Syariah, yang isinya itu ada sukuk swasta, kayak Sukuk Indah Kiat Pulp and Paper, Sukuk Medco, yang walaupun ini adalah perusahaan yang bisa tergolong relatif aman dan besar, tentu kans gagal bayarnya ini lebih tinggi dibandingkan negara Indonesia yang gagal bayar. Jadi perbedaan pertama itu dari sisi resiko. Perbedaan yang kedua, harganya ABF Indonesia Bond Index Fund ini berfluktuasi ya. Beda sama Trimegah Fixed Income Plan Syariah.
Secara general, biasanya yang isinya obligasi pemerintah ini lebih berfluktuasi harganya. Soalnya lebih sering diperdagangkan, bisa dijual beli sehari-hari, dan emang EVER itu lebih liquid di pasar secondary. Beda sama obligasi atau sukuk swasta yang lebih ada kecenderungan untuk beli, lalu di hold dan nggak dijual-jual sampai udah jatuh tempo, makanya harganya itu lebih stabil. Tips selanjutnya, biar lu bisa lebih cuan, lu harus tahu yang namanya itu alpha. Kalau misalnya kita balik ke spektrum ini, alpha itu ada di atas garis. Intinya, kalian mau cari yang cuannya itu lebih tinggi atau yang resikonya itu lebih rendah. Atau kalau misalnya bisa, yang paling perfect itu dua-duanya. Udah lebih cuan, resikonya lebih rendah pula. Nah, apa alpha dari reksadana? Menurut gue ini lumayan simple ya. Intinya, kita mau gimana caranya kita bisa dapetin barang yang sama tapi lebih cuan. Atau gimana caranya kita bisa dapetin reksadana yang sama tapi returnnya itu lebih tinggi. Salah satu caranya adalah dengan promo. Makmur ini ngasih ekstra 3% untuk user baru atau 1-2% untuk existing user. Jadi bayangin kalau setahun lalu lu masukin di Shalendra pendapatan tetap premium dan dapat 7,52% di tempat lain, di Makmur lu bisa dapat 10,52%. Kalau misalnya tahun lalu lu masukin di Trimegah Fixed Income Plan Syariah dan dapat 7%, di Makmur lu bisa dapat 10%. Kenaikan 3% ini kalian jangan anggap remeh ya. Apalah artinya 3%? Menurut gua, ini peningkatan yang sangat signifikan. Soalnya ini dari 7% ke 10%, kenaikan cuannya ini 40% dibandingin kalian nggak pakai promo. Dan buat instrumen yang sejarahnya ini naik lumayan stabil dan kategori yang relatif low risk bisa dapetin 10% dalam 1 tahun terakhir, ini bisa jadi lumayan atraktif. Buat mitigasi resiko, gue saranin jangan beli satu instrumen. Walaupun RDPU dan RDPT ini teorinya udah diversifikasi ke berbagai instrumen-instrumen lainnya, nggak ada alasan untuk tidak diversifikasi RDPU dan RDPT-nya. Soalnya performance mereka ini kan relatif nggak jauh beda. Kalau misalnya ada cara untuk ngurangin resiko secara gratis tanpa ada dampak terhadap return, kenapa kita masih all in? Nah, kalau tadi yang paling aman, gue mau langsung bahas ke ujung spektrum yang resikonya itu tinggi, yaitu cryptocurrency. Buat para pemula, menurut gue yang paling masuk akal itu mulai dengan Bitcoin. Bitcoin ini memiliki karakteristik yang mirip sama emas. Supply-nya itu terbatas, diterima oleh pasar global, decentralized alias nggak dikontrol sama pihak manapun, nggak kayak mata uang fiat yang bisa ngeprint duit berlebihan dan ngurangin value dari mata uangnya itu sendiri. Lalu Bitcoin itu juga secure. Soalnya networknya Bitcoin itu belum pernah kehack sekalipun dalam 15 tahun terakhir. Tapi yang kalian harus note, walaupun Bitcoin dan Gold ini memiliki karakteristik yang mirip, Bitcoin ini masih relatif muda. Baru lahir 10-an tahun yang lalu, sedangkan Gold ini udah dipakai sejak ribuan tahun yang lalu. Implikasinya, Bitcoin ini masih tergolong investasi yang volatile dan juga berisiko, sedangkan emas ini yang relatif lebih stabil. Nah, tapi kalau misalnya kripto lainnya, resikonya ini jauh lebih tinggi lagi daripada Bitcoin. Mungkin kalau misalnya kalian emang mau explore dan mau coba-coba, kalian bisa pertimbangin Ethereum atau Solana. Tapi ingat, kalian harus pelajarin detailnya, termasuk tesis cuan dan juga risiko-risikonya. Tapi kalau misalnya dari segi return, cuan 3 ini, Bitcoin, Ethereum, dan Solana, ini emang lumayan tinggi ya 5 tahun terakhir. Return tahunan Bitcoin itu sekitar 50-an%, Ethereum itu sekitar 70-an%, dan sejak dirilis tahun 2020, return tahunan Solana ini 200-an%. Harganya, tapi ini sangat-sangat volatile ya, naik dan turun. Jadi kalau misalnya jantung kalian itu nggak kuat buat lihat uang kalian berkurang setengah atau lebih, mending kalian jangan invest di kripto. Dan ini success story 3 kripto yang nembus top 5 ya, di luar dari BNB dan juga USDT. Di sisi lain, banyak altcoin yang nyungsep dan duitnya itu hilang 100%. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah milih mau beli kripto yang mana, gue mau jelasin Kungfu salah satu aplikasi yang paling populer di Indonesia, yaitu Toko Kripto. Kungfu ini gue yakin banyak dari kalian yang belum tahu ya, dan ini seputar pairing cryptocurrency di Toko Kripto dengan USDT yang jarang ada di aplikasi lain.
Intinya, kalau misalnya di mayoritas aplikasi lain, gue belinya itu langsung dari rupiah ke Bitcoin, di toko kripto, gue ini bisa punya opsi untuk beli dari rupiah ke USDT, lalu dari USDT ke Bitcoin. Rahasianya itu di sini. Ada benefit yang jelas, soalnya spread USDT itu kecil banget antara Bit dan Ask. Soalnya yang jual beli Bitcoin pakai USDT itu market global. Sedangkan yang beli Bitcoin pakai IDR ini cuman orang Indonesia aja. Ini kalian lihat sendiri. Kalau misalnya di rupiah, Bit dan Ask-nya itu spread-nya bisa sampai 10-an juta alias 600-an dolar lebih per Bitcoin. Tapi kalau misalnya kita beli Bitcoin pakai USDT, selisihnya antara Bit dan Ask itu cuma 1 sen. Ini menunjukkan bahwa spread di pasar global ini emang jauh lebih kompetitif dibandingkan pasar lokal. Emang benar kalau misalnya kita beli lewat USDT, ada minusnya juga. Minusnya itu kita perlu transaksi 2 kali dan kita juga kena margin saat beli USDT pakai rupiah. Contohnya di sini, kalian bisa lihat juga ada selisih antara Bit dan Ask. Artinya, kita ini kena biaya transaksi 2 kali, bukan cuma sekali. Nah, tapi dengan kelebihannya Bit dan Ask yang tipis dan kekurangannya transaksi 2 kali, intinya buat kita mana yang lebih cuan. Pakai rupiah, langsung beli Bitcoin, atau pakai rupiah, beli USDT dulu, baru kita beli Bitcoin. Daripada banyak berteori, gue let science do the work. Gue buktiin aja pakai eksperimen 40 juta. Gue masukin 20 juta ke 2 akun toko kripto. Di akun yang pertama, gue beli dari rupiah ke Bitcoin 2 kali, dan gue beli rupiah ke Ethereum 2 kali lagi. Semuanya itu 5 juta per transaksi, jadi totalnya itu 20 juta. Lalu setelah gue beli, gue jual lagi Bitcoin 2 kali, dan gue jual Ethereum 2 kali. Sedangkan di akun yang kedua, di saat yang bersamaan, gue belinya itu dari rupiah ke USDT, lalu dari USDT ke Bitcoin, dan ke Ethereum. Ini gue lakukan dengan cara yang sama ya, masing-masing itu 2 kali, dan setiap transaksi itu 5 juta. Nah, hasilnya yang lebih cuan itu beli USDT dulu, baru beli Bitcoin dan Ethereum-nya. Tepatnya, kalau misalnya gue beli lewat USDT, gue dapat 19.730.000 kembali, dan kalau misalnya gue beli langsung kriptonya, gue dapatnya itu 19.660.000. Nah, kalau misalnya lu mau yang lebih maksimalin cuan lagi, ini ada satu kungfu yang belum pernah dibahas. Pas kalian masuk ke aplikasi toko kripto, kalian bisa klik VIP dan kalian bisa toggle TKO deduction. Dengan aktifin ini, kalian bakalan dapat promo trading fee sebesar 25% menggunakan TKO. Simpelnya itu kayak gini. Biasanya, kalau misalnya kalian jual beli kripto, untuk biaya tradingnya itu bakalan ambil dari saldo IDR kalian. Sementara itu, kalau misalnya kalian pegang token TKO, biaya trading fee kalian akan diambil dari saldo TKO kalian dengan diskon 25%. Diskonnya ini ada tiernya ya, kalian bisa cek sendiri. Tapi intinya, semakin besar trading volume kalian atau semakin banyak TKO yang kalian pegang, diskonnya ini bakalan semakin besar. Gue paham ya, kripto ini emang aset yang relatif baru. Tapi menurut gue, ini worth it untuk dipelajarin. Apalagi kalau misalnya emang kalian belum terlalu berani untuk alokasiin dana yang besar, kalian bisa beli mulai dari Rp1.600 doang buat beli Bitcoin di toko kripto. Selanjutnya, bank digital. Menurut gua, risk rewardnya itu mirip-mirip kayak RDPU. Kita bisa dapat bunga yang lumayan, tapi resikonya kalau bunganya itu tinggi, uang kita itu tidak dijamin oleh LPS. Ini ada bedanya ya antara peserta LPS dan dijamin LPS. Suatu bank digital bisa jadi peserta LPS, tapi belum tentu dijamin sama LPS. Untuk bisa dijamin sama LPS, salah satu persyaratannya itu suku bunga yang ditawarkan saat ini nggak boleh lebih dari 4,25%. Kalau misalnya banknya itu kolaps dan produk deposito dan tabungannya itu di atas 4,25%, maka dana nasabah itu tidak dijamin. Lalu ada juga kriteria lain. Misalnya, maksimal itu 2 miliar per nasabah per bank. Dan ini banyak yang punya salah persepsi ya. Kalau misalnya duit kalian di bank itu 3 miliar, bukan berarti 2 miliarnya itu ditanggung dan 1 miliarnya itu hangus. Itu salah ya. Yang benar, itu 3 miliarnya itu tidak ditanggung. Jadi note bahwa bank-bank yang gue bakal sebut, itu adalah bank yang bunganya ini di luar jaminan LPS. Bank digital ini bisa ngasih kalian cuan dari 3 cara ya. Bunga dari tabungan,
bunga dari deposito yang fleksibel, dan bunga dari deposito tapi yang non-fleksibel. Dari tabungan, ini intinya berapapun tabungan yang kalian punya setiap hari, ini bakalan jadi perhitungan bunganya ya. Jadi nominalnya ini emang fleksibel, bisa naik turun sesuai dengan penggunaan. Kalau misalnya bunga dari deposito yang fleksibel, ini kalian masukin misalnya 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, tapi kalian bisa pecahin depositonya sewaktu-waktu dengan konsekuensi tertentu. Kalau misalnya tabungan yang non-fleksibel, artinya kalau misalnya kalian masukin 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, itu udah dikunci ya. Mau ada kebutuhan yang urgent, kalian tetap tidak bisa pecahin depositonya. Bank-bank digital pilihannya ini ada banyak ya. Ada Chrome yang dimiliki oleh Kredivo dan mereka bisa ngasih 6% untuk bunga tabungan dan depositonya itu bisa antara 7 sampai 8,75%. Ini yang tipe fleksibel ya, bisa dipecahin depositonya sebelum jatuh tempo. Lalu ada Superbank yang ngasih bunga 6% untuk bank tabungan dan depositonya itu bisa 7,5%. Lalu ada Bank Neocommerce yang ngasih bunga 4,25% untuk bunga tabungan, 6% sampai 7,5% untuk yang fleksibel, dan 6,25% sampai 8% untuk yang non-fleksibel. Keempat, kalau buat instrumen investasi lokal yang menurut gua oke juga, itu saham perbankan di Indonesia. Secara spektrum risk dan return itu di atas bank digital. Kenapa gua bahasnya itu saham perbankan? Di IHSG ini ada sekitar 900-an saham ya, dan kalau misalnya kalian baru mulai, ini pasti kalian bingung mau liatin yang mana. Banyak miskonsepsi kalau misalnya beli saham itu artinya cari perusahaan yang bagus. Tapi kalau misalnya kalian mau cari yang cuan dari saham, perusahaan yang bagus itu cuma salah satu faktor. Masih ada banyak faktor-faktor lainnya, kayak manajemennya kayak gimana, harganya undervalued atau overvalued, potensi pertumbuhannya itu kayak gimana, corporate action-nya itu kayak gimana, premium PE ratio-nya kayak gimana, dan lain-lain. Tapi intinya, dibandingkan saham-saham yang lain, sektor perbankan ini relatif stabil dibandingkan saham-saham lainnya. Bank besar kayak misalnya BCA atau Mandiri ini punya kinerja yang bagus selama bertahun-tahun. Dari data 20 tahun terakhir, kedua saham ini ngasih return sekitar 14-29% per tahun. Dan mereka juga rajin bagi dividen ya. Contoh, dividen yield BCA itu sekitar 1,5-2,5% dan dividen yield Bank Mandiri ini 4-5%. Jadi lo ini bukan cuma dapat capital gain aja, tapi kalian juga bakalan dapat income tambahan dari dividen. Yang kelima ini saham US. Risk dan return-nya ini gue urutin di sini. Secara lebih spesifik, saham US yang menurut gue ini lebih cocok buat pemula adalah invest di indeks melalui misalnya kayak ETF SPY dan juga QQQ. Ini ETF yang terkenal di pasar Amerika ya. ETF ini gampangnya kalian beli satu keranjang yang isinya ini ada banyak saham. Contoh SPY, ini yang nge-track S&P 500 yang isinya itu 500 perusahaan terbesar di Amerika. Sedangkan QQQ itu yang nge-track Nasdaq 100 yang isinya ini lebih fokus ke perusahaan teknologi kayak Apple, Microsoft, Tesla. Buat para pemula yang mau punya exposure ke pasar global tapi nggak mau ribet pilih saham satu persatu, menurut gua SPY dan QQQ ini bisa kalian pertimbangkan. Ini lu basically invest di indeks Amerika ya, dan lu cuma perlu percaya sama satu hal, yaitu Amerika bakal terus maju dan bakal terus berinovasi. Kalau lu percaya perusahaan Amerika bakal terus berinovasi, negaranya ini bisa terus stabil, ini pilihan yang baik. Dan di saat yang bersamaan, lu juga bisa dapat penguatan dari US dollar. Soalnya sejarahnya dalam jangka panjang, rupiah itu selalu melemah relatif ke US dollar. ETF SPY dan QQQ ini kalian bisa beli di berbagai aplikasi ya. Kalau misalnya yang tahun lalu, gue omongin itu Peluang dan GoTrade, tapi belakangan ini ada beberapa aplikasi lain juga yang nawarin saham US. Jadi pilihannya ini semakin banyak. Harusnya ini bakal lebih oke lagi ya buat kita sebagai investor. Sejarahnya dalam 20 tahun terakhir, SPY itu return per tahunnya sekitar 8,4%, sementara QQQ ini returnnya hampir 14% per tahun. Dan kalau misalnya ditambah selisih kurs yang kurang lebih itu 2,7% per tahun, return SPY itu 11% per tahun dan QQQ ini sekitar 16% per tahun.
Tapi yang butuh di note, valuasi SPY dan QQQ ini saat ini udah lumayan tinggi ya. Kita udah nyampe ke all time high. Dan belakangan ini returnnya udah bagus banget. 1 tahun terakhir itu 30-40%. Menurut gue ini nggak make sense ya untuk kita expect return tahun depan itu bisa sampai 30 atau 40%. Kalau misalnya ini bisa lanjut sampai 10-20%, menurut gue ini udah cukup lumayan. Instrumen keenam ini emas. Dan di spektrum risk reward gue taruh di sini ya. Emas ini sering dianggap sebagai investasi yang jadul dan juga membosankan. Nggak keren lah. Padahal seringkali ini bisa jadi safe haven setiap kali market ini lagi nggak stabil. Contoh, waktu 2020 COVID, emas itu naik dari 1.500-an dolar per ounce jadi 2.000-an dolar, alias naik 36% dalam 7 bulan. Kalau misalnya secara rupiah, gara-gara ada pelemahan kurs, naiknya itu 45%. Atau waktu Global Financial Crisis tahun 2008 sampai 2009, gold itu naik dari 750 dolar ke 1.000 dolar dan kalau misalnya pakai rupiah itu naiknya sekitar 35%. Tapi menurut gua, kita ini nggak usah berusaha untuk timing the market ya. Samalah kayak instrumen-instrumen lainnya. Kita cukup mikirnya long term aja dan rajin top up setiap bulan. Justru, waktu lagi ada market crash, kita harus terus beli selama fundamentalnya itu tidak berubah. Lagian, kalau misalnya kita tarik jangka panjang, 5 tahun terakhir, return tahunan emas itu 14%, 10-15 tahun terakhir itu 10%, dan 20 tahun terakhir itu 13%. Jadi emas emang kedengerannya ini nggak seksi, ngebosenin, tapi secara long term, performanya ini lumayan stabil dan relatif bagus. Dan kalau misalnya lu nggak mau ribet beli emas fisik, sekarang udah ada banyak ya platform digital yang memungkinkan untuk lo ini bisa beli emas mulai dari nominal yang kecil. Terakhir, instrumen ketujuh adalah B-Share, yaitu platform untuk investasi di bisnis secara kolektif. Nah, jujur di sini gue belum menemukan cara dapetin cuan yang gede gimana ya. Di tahun 2022, gue cuman iseng masukin 1 juta ke Menanti dan 1,5 juta ke Sour Sally buat ngetest. Tapi yang gue suka, kita itu bisa dapat akses ke profit and loss setiap perusahaan yang kita invest cuman dengan uang yang sangat-sangat kecil. Jujur buat gue yang lumayan nerd, ini menarik ya. Bayangin, cuman dengan modal 100.000, lu bisa punya akses ke pembukuan dan finance Holy Cow, Sour Sally, Zenbu, Dental, Project Film Grand Friendly, dan Bobo Cabin. Ini menurut gue akses informasi yang jauh lebih mahal dari 100.000 ya. Soalnya lu bisa pelajarin prospek bisnis restoran, dental, perfilman, hotel, cuman dengan modal 100.000. Dan kalau misalnya lu dalam usaha itu, atau lu membuka usaha serupa, lu bisa lakukan benchmarking. Lu bisa pelajarin perusahaan-perusahaan gede, pembukuannya itu kayak gimana, budgetingnya itu kayak gimana. Soalnya walaupun kita bisa akses data, misalnya kayak financial statement perusahaan Alfamart secara keseluruhan yang udah go public, kita belum bisa tahu P&L di satu cabang Alfamart. Soalnya untuk mayoritas UMKM, tentu itu yang lebih penting buat kita jadiin benchmarking, bukan yang satu perusahaan gede Alfamart kayak gitu. Waktu gue beli ini, jujur gue nggak terlalu ngeliatin returnnya ya. Gue cuma mau tahu aja Sour Sally itu cuannya kayak gimana, Menanti itu cuannya kayak gimana. Jadi itu tadi 7 investasi terbaik buat pemula versi gue. Ingat, nggak ada investasi yang tanpa resiko ya. Jadi lu harus pahami betul setiap instrumen sebelum lu memulai untuk masukin duit. Mulai dari kecil dulu aja, jangan tergesa-gesa. Bangun mental lu sebagai investor, bukan sebagai spekulator atau penjudi yang kadang bisa naik 2 kali lipat, kadang bisa hilang semua duitnya. Yang paling penting adalah disiplin dan konsisten. Karena di dunia investasi, yang menang ini bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten dalam jangka panjang. Anyway, kalau misalnya lu mau nonton pembanding aplikasi kripto mana yang paling cuan, lu bisa klik di sini. Atau kalau misalnya lu mau nonton apa perbedaan mindset miliarder dan orang yang gajinya itu kagak naik-naik, lu bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.